Jadi ayah saya dengan sebagai pramugara, keluar negeri 20.000 jam terbang di perusahaan yang sangat besar, harus pensiun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi jual barang bekas, bahkan dia meninggal di rumah tetangga ketika dia bikinin akuarium buat tetangga. Jadi bisa dibayangin beliau itu pramugara untuk penerbangan luar negeri, ke Dubai, ke Jepang, ke Melbourne, dan lain-lain. Sehingga ketika selesai dengan kondisi yang berbalik, beliau masih mau melakukan itu, meskipun bisnis-bisnisnya nggak ada yang berhasil pada saat itu. Suatu saat istri saya tuh melahirkan kan, dia pilih, kamu mau melahirkan dengan apa? Saya pengen dengan water birth, kata dia, di air itu. Oke, karena kita bisa request itu kan. Ketika dia lahiran, bidannya datang, Mas. Nah, bidannya itu ternyata orang India ya. Dan istri saya anaknya nggak keluar-keluar ya, sampai darahnya udah kemana-mana. Saya sampai stres, ya Allah gimana caranya gitu. Akhirnya emergency dokternya datang. Kemudian anak saya dibawa ke ruang operasi dengan segala macam expert. Kemudian ketika dikeluarkan, istri saya nanya, gimana anak kita? Saya nggak bisa jawab karena anak kita nggak bernafas, Mas, pada saat itu. Akhirnya anak saya tuh dibanting-banting beberapa kali dan bunyi lampu emergency di IGD pada saat itu. Dan kayak semua expert dan orang-orang kedokteran tuh udah mulai datang dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria, saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya dan juga Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi di Universitas Brawijaya. Selain ngajar, saya sebagai founder Jagoan Indonesia, sebuah startup inkubator, founder Picnic Hub, coffee shop dan juga coworking space, dan juga saya punya satu perusahaan data namanya Jagoan Data. Bapak saya pramugara di Garuda Indonesia. Ibu saya ibu rumah tangga, saya tinggal di Tangerang, tapi saya lahir di Jakarta. Nah, pada saat krisis 98, bapak saya pensiun dini dari Garuda, dan akhirnya saya harus pindah ke Malang sendirian pada saat itu. Tinggal bersama nenek, tapi keluarga saya masih tetap di Tangerang. Jadi ketika selesai menjadi pramugara, bapak saya pensiun dini, punya banyak uang pensiun pada saat itu, tapi mencoba berbagai macam jenis bisnis gagal. Mulai dari tambak udang, jualan bubur, jualan barang-barang bekas pada saat itu, tidak ada yang berhasil. Dan saya melihat keluarga saya juga dalam kondisi ekonomi yang sangat-sangat buruk pada saat itu, dan juga terlilit hutang. Sehingga saya memutuskan untuk saya pindah di kelas 2 SMA dan pindah ke Malang. Atas kemauan sendiri? Atas kemauan sendiri. Jadi saya pingin agak berbeda hidupnya dari yang sebelumnya di Tangerang. Saya pindah ke kota yang kecil. Nah, pada saat itu ada nenek saya, ibu dari bapak saya di Malang. Sehingga saya memutuskan saya harus pindah ke Malang. Banyak hal ya. Pertama, saya pingin gimana caranya hidup di keluarga saya bisa lebih baik lagi. Karena saya nomor 1 pada saat itu. Saya punya 3 adik. Gimana caranya ketika saya bisa pindah, saya bisa sekolah lebih baik lagi, mungkin kuliah dan lain-lain. Sehingga suatu saat saya bisa membantu keluarga, minimal mengkuliahkan adik saya, dan juga membayar hutang keluarga sih pada saat itu. Sangat terpuruk atau seperti apa? Sangat terpuruk, Mas. Hal yang paling sederhana adalah bapak saya pernah membelikan saya sepatu, Mas. Sepatu bekas. Pada saat saya SMA nih, saya masih ingat banget. Ketika itu saya lagi nongkrong di warung depan sekolah gitu. Sepatu yang saya pakai itu sama dengan sepatu tukang bakso yang lewat. Jadi saya merasakan feel-nya seperti itu gitu, sampai seberat ini ya hidup saya gitu. Dan pada saat itu saya naik angkot, Mas, zamannya 300 perak ya, dan saya hanya punya 300. Dan ketika naik angkot saya takut recehan ini tuh jatuh gitu dari atas angkot. Jadi betul saya pegang. Ya alhamdulillah proses itulah yang membawa saya sampai sekarang. Gimana saya punya semangat hidup, gimana saya belajar, gimana saya berkembang, dan alhamdulillah Allah kasih keberkahan itu semua. Sebelum ke luar negeri saya ingin ngulik S1-nya dulu. Ya. Biaya S1 gimana berarti? Sangat berat. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh ibu saya untuk bisa membiayai itu, yang saya yakin mereka sangat struggling untuk bisa membiayai saya gitu. Tapi dibiayain ya mungkin dengan hutang ya pada saat itu. Jadi saya yakin keluarga saya sangat struggling karena pada saat itu ya kita tidak mampu untuk bisa membiayai sekolah. Bahkan adik-adik saya juga nggak kuliah gitu. Itu yang membuat saya sangat terenyuh lah
Kan ada opsi nggak kuliah juga ya? Iya, nggak tahu apa pertimbangan keluarga saya, tapi saya punya keinginan bahwa ya saya harus kuliah. Nah, makanya di semester 3, karena di awal saya pindah ke Malang, teman-teman saya tuh tahu saya tuh pemain band, Mas. Saya ngeband kemana-mana, tapi saya kadang-kadang berpikir, ini kenapa besar pasak daripada tiang ya? Ngebandnya harus keren, tapi pendapatan dari bandnya nggak sumbut gitu ya. Akhirnya di semester 3, saya memutuskan untuk pergi dari teman-teman saya, dan saya menjadi asisten dosen. Dan alhamdulillah ketika menjadi asisten dosen itulah yang sedikit membantu saya untuk membiayai kuliah dan juga uang saku. Dan saya lihat masa depannya kok menarik ya, karena banyak dosen-dosen saya bisa sekolah ke luar negeri. Saya berpikir mungkin inilah titik di mana saya harus coba kejar beasiswa ke luar negeri dan menjadi seorang dosen. Saya terinspirasi sih dengan dosen-dosen saya yang sekolah di luar negeri. Pada saat itu saya coba apply beasiswa ya. Tapi yang membuat saya sedih sebenarnya ketika saya sekolah di luar negeri, ayah saya udah meninggal, Mas. Umur 50 tahun pada saat itu, mendadak. Jadi ayah saya dengan sebagai pramugara, ke luar negeri, 20.000 jam terbang di perusahaan yang sangat besar, harus pensiun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi jual barang bekas, bahkan dia meninggal di rumah tetangga ketika dia bikinin akuarium buat tetangga. Jadi bisa dibayangin beliau itu pramugara untuk penerbangan luar negeri, ke Dubai, ke Jepang, ke Melbourne, dan lain-lain. Sehingga ketika selesai dengan kondisi yang berbalik, beliau masih mau melakukan itu. Meskipun bisnis-bisnisnya nggak ada yang berhasil pada saat itu. Tapi dengan usahanya itu, ya kita sangat appreciate dengan apa yang dia lakukan. Beliau sangat baik, sangat genuine ya, bahkan sangat dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang sangat jujur. Value itu yang menurut saya bisa jadi dia nggak sukses dalam bisnis, tapi banyak value yang diajarkan kepada anak-anaknya untuk bagaimana jujur, bekerja keras. Itu sebelum ke luar negeri? Sebelum keluar negeri. Makanya itu yang membuat saya sangat sedih ya. Karena saya pengen nunjukin ke keluarga saya bahwa dengan semangat yang kita lakukan, dengan doa orang tua, saya bisa sekolah S1 selesai, cum laude, kemudian saya bisa beasiswa ke luar negeri. Dulu berdoa, sabar ya di Tangerang. One day, insya Allah hidup kita akan bisa lebih baik lagi. Gitu. Tapi ya, akhirnya beliau meninggal di umur 50 tahun. Jadi saya nikah tuh nggak punya modal. Tapi saya datang ke calon saya dan baru ketemu 6 bulan gitu. Saya bilang, kamu mau nikah sama saya nggak? Saya mau keluar negeri nih, saya bilang gitu. Tapi saya nggak punya modal buat nikah gitu. Akhirnya ya keluarga istri saya membiayai nikah itu semua. Jadi saya datang cuma nikah dan resepsi gitu ya. Alhamdulillah. Seminggu setelah itu kita berangkat ke luar negeri. Bareng-bareng berdua gitu. Mas, di luar negeri ambil jurusan apa dulu? Ambil Master of Applied Economics, jadi tentang kebijakan. Dan yang kedua, disertasi saya, S3 ya, itu tentang agriculture, food and wine. Tapi saya lebih spesifik kepada supply chain tuna. Jadi rantai nilai ikan tuna yang ada di Jawa Timur pada saat itu gimana. Seperti apa struggle-nya yang dilakukan waktu itu? Bekerja setiap hari 5 jam, cleaning service, itu berat banget, Mas. Dengan baju yang sangat lusuh gitu ya, dan saya juga sempat terharu juga ya, saya sempat duduk di toilet kamar mandi ngelihat sepatu saya bolong gitu, celana saya kotor gitu. Haruskah setiap hari saya ngosek WC gitu ya? Dan WC-nya nggak cuma satu, Mas, ada WC cowok, cewek, dan disable gitu kan. Dan itu semua lantai pasti ada gitu. Mulai dari jam 3 pagi, dan saya harus berangkat jam setengah 3 pagi, karena itu nggak boleh telat. Karena kalau telat, pintunya otomatis nggak bisa kebuka gitu. Kenapa ngelakuin itu? Karena saya bawa keluarga. Dan beasiswa kan beasiswa pemerintah Indonesia dan nggak cukup kalau kita bawa keluarga. Anak saya udah 2 pada saat itu dan harus sekolah, kemudian harus bayar asuransi juga, bayar flat yang lebih gede, dan kita harus punya mobil pada saat itu. Jadi ya saya harus bekerja gitu. Tapi alhamdulillah banyak banget yang ngebantu kuliah saya pada saat S3, Mas. Banyak orang-orang baik di sekitar kita yang ngebantu kita lah. Selain memang banyak teman-teman Indonesia juga yang ngebantu saya untuk disertasi, untuk keluarga, bahkan ketika anak saya lahiran yang kedua, Mas, saya harus nitipin anak saya ke teman saya kan, yang pertama gitu. Dan alhamdulillah saya merasakan betul ketika kita berbuat baik dengan teman-teman, ketika kita jadi presiden pelajar pada saat itu. Istri saya sampai bingung, kok yang datang nggak berhenti-berhenti ya ke rumah kita ya untuk ngelihat bayi kita gitu. Suatu saat istri saya tuh melahirkan kan, dia pilih, kamu mau melahirkan dengan apa? Saya pengen dengan water birth, kata dia, di air itu. Oke, karena kita bisa request itu kan. Ketika dia lahiran, bidannya datang, Mas. Nah, bidannya itu ternyata orang India ya.
Dan istri saya anaknya nggak keluar-keluar ya, sampai darahnya udah kemana-mana, saya sampai stres, ya Allah gimana caranya gitu. Akhirnya emergency dokternya datang kan. Kemudian anak saya dibawa ke ruang operasi dengan segala macam expert. Kemudian ketika dikeluarkan, istri saya nanya, gimana anak kita? Saya nggak bisa jawab karena anak kita nggak bernafas Mas pada saat itu. Akhirnya anak saya tuh dibanting-banting beberapa kali dan bunyi lampu emergency di IGD pada saat itu. Dan kayak semua expert dan orang-orang kedokteran tuh udah mulai datang, dan alhamdulillahnya beberapa saat setelah itu anak saya baru bernafas itu. Mas, saya mau kembali lagi ke ngosek WC, saya tertarik dengan Oke. ngosek WC. Itu gaji berapa ngosek WC itu? Per hours? Atau Alhamdulillah pekerjaannya legal, $17 per jam. Jadi sehari lumayan saya bisa dapat almost 1 juta mungkin ya. Sehingga pada saat itu saya bisa traktir teman-teman, saya bisa beli sepeda, saya bisa makan yang lebih baik gitu ya. Nggak cuma Indomie atau nasi goreng atau telur ceplok ya. Alhamdulillah lah bisa lebih sehat, dan istri saya juga kalau butuh apa buat anak-anak juga kita nggak yang ngirit-ngirit banget lah. Alhamdulillah dari situ saya suka banget ngajak teman-teman yang baru datang dari Indonesia untuk ngopi. Situlah relasi saya bisa terbuka lebih luas lagi. Lanjut. Kemudian S3 selesai. Ya. Pulang berarti. Pulang ke Indonesia Mas. Tapi pulang ke Indonesia ini saya merasa kok ilmu saya nih nggak bermanfaat gitu ya. Bukan artinya ilmunya tidak penting ya, tetapi bagaimana saya bisa berdampak, bermanfaat langsung kepada masyarakat. Karena ilmu saya menurut saya sudah S3, seharusnya saya sudah bisa lebih mudah untuk bisa bermanfaat dan berdampak gitu. Saya cari cara gimana caranya bisa berdampak. Dan alhamdulillah Banyuwangi inilah yang memberikan lab eksperimen buat saya untuk bisa berkembang dan berdampak. Jadi pada saat 2016, saya di DM oleh Pak Bupati pada saat itu, Pak Azwar Anas, bantu saya ya untuk bangun Banyuwangi. Dan pada saat itu pekerjaan pertamanya adalah membuat buku. Dan ternyata dari membuat buku itulah saya belajar banyak tentang bagaimana development, pembangunan yang ada di Banyuwangi, bagaimana menjadi seorang leaders, bagaimana membuat birokrasi ini bisa lebih adaptif, lebih kuat, punya goals, dikenal, punya brand. Yang paling penting adalah gimana caranya daerah ini bisa punya multiplier effect kepada masyarakat, berdampak, bermanfaat. Itulah value yang saya pikir saya banyak belajar dari kota ini di Banyuwangi. Job pertama itu ya? Itu job pertama saya Mas. Selain menulis artikel di koran ya, pada saat itu saya sering banget menulis di koran. Mungkin beliau tahu saya sering menulis dan saya ditawarin untuk menulis buku. Untuk orang yang baru saja selesai lulus, tawaran ini langsung saya ambil Mas. Sehingga hampir setiap minggu saya naik kereta ekonomi Mas, dari Malang ke Banyuwangi. Saya menjelajahi birokrasi, menjelajahi tempat wisata, bertemu dengan orang-orang sekitar, belajar tentang bagaimana kota ini bisa berkembang dan bisa punya dampak yang luas bagi masyarakat. Sampai sekarang 8 tahun, selain membuat buku, kita juga bikin program di Banyuwangi yang mungkin tidak ada pemerintah kota kabupaten aware untuk membangun sebuah program startup inkubator. Jadi bagaimana membangun training, workshop buat anak-anak muda untuk berwirausaha dalam konteks digital, dalam konteks pertanian, dan dalam konteks bisnis. Dan Jagoan Banyuwangi kita mulai di tahun 2021, Mas. Kita pengen munculin local hero. Karena pada saat pandemi, kita buat yang pertama, saya sangat amazed, sangat surprise bahwa ternyata banyak sekali anak-anak Banyuwangi yang kuliah di IPB, di Brawijaya, di ITS, di ITB, dan mereka balik untuk membangun kotanya. Jadi ada sebuah dampak dari sebuah kota yang maju yang membuat orang-orang yang ada di daerahnya akan kembali ke sana. Saya sangat terinspirasi dengan petani-petani muda yang kuliahnya jauh-jauh kemana-mana dan mereka kembali lagi ke kotanya untuk membangun. Jadi itulah yang membuat saya sangat tertarik untuk terlibat di program-program inkubasi bisnis, program entrepreneurship, wirausaha buat anak-anak muda. Seneng banget melihat anak-anak muda yang termotivasi untuk belajar gitu. Mungkin kalau kita bikin di kota-kota besar, mereka sudah terbiasa dengan program inkubasi bisnis dan wirausaha. Tapi ketika kita di daerah, saya ajak teman-teman saya dari berbagai macam sektor, industri, dari startup, ada teman-teman dari Gojek juga, dari Traveloka juga datang juga. Mereka saya ajak untuk datang ke Banyuwangi, mereka sharing dan anak-anak lokal itu betul-betul menghargai ilmu tersebut. Jadi itulah yang membuat saya tetap bertahan dan semangat untuk bikin program ini di Banyuwangi. Maju bersama untuk Banyuwangi. Boleh tepuk tangan. Kursinya jatuh yang nyaman, silakan. Yang penting tidak sampai kesenggol. Kita udah sebelumnya punya Jagoan Indonesia ya. Tapi nama Jagoan ini kayaknya cuma kita sematkan di Banyuwangi nih, Jagoan Banyuwangi.
Kita bikin juga di kota kabupaten lainnya, tapi dengan nama yang berbeda. Di kota Kediri ada Pehner, Entrepreneurs. Di Lamongan ada Macpreneur, Megilan Entrepreneurs. Di Semarang kita punya Kita Tani Muda Semarang. Dan kita undang banyak teman-teman dari ekosistem startup yang ada di Indonesia. Bahkan Apple Academy kita undang juga untuk bisa terlibat di program ini. Teman-teman dari kasir, teman-teman dari e-fishery juga terlibat di program ini. Jadi saya pengen bawa kota kecil dengan kekayaan alam yang ada di sekitar kita, pertanian, peternakan, perikanan, bisnis. Kalian bisa loh hidup enak di kota kalian. Kalian nggak perlu pergi kemana-mana, ciptakan nilai tambah yang lebih besar di kota kalian. Saya sangat apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bekerja dengan dinasnya, bagaimana mereka mendukung program ini bisa lebih berdampak. Saya bisa berkolaborasi with no drama gitu ya. Kadang-kadang kalau kita berkolaborasi dengan birokrasi itu kan dramanya panjang sekali ya. Dan di sini saya merasakan saya punya banyak teman-teman di birokrasi yang support terhadap program ini dan tidak berhenti di program offline kita, tapi mereka selalu tanya, what's next? Apalagi yang akan kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang selalu datang dari Bupati. Mas, setelah kamu bikin program ini, terus mereka akan jadi apa? Itu selalu masuk di dalam pikiran saya, sehingga saya mulai berpikir, kita harus bikin program yang bagus, kita harus bikin sebuah learning management system, evaluasi dan monitoring, sehingga setiap alumni yang ada di Jagoan Banyuwangi itu bisa ke-tracking bagaimana progres bisnis mereka ke depannya. Mas, kenapa kok bisa jadi dosen? Iya. Susah nggak jadi dosen Universitas Brawijaya itu, Mas? Alhamdulillah ya, dulu pertama kali saya tuh pernah ditawarin sama profesor saya, dan saya masih inget banget di kantin tuh ya, Yes, kamu mau nggak jadi dosen? Terus saya kayak, are you sure jadi dosen gitu, gajinya gede nggak ya? Pada saat itu kan kepinginnya kerja di Bank Sentral, kemudian kerja di IMF, kerja di World Bank misalnya kayak gitu. Saya tuh pingin banget kerja di Bank Dunia pada saat itu, Mas. Saya udah sempat di fase wawancara pada saat itu dengan clients di IMF pada saat itu. Karena itu pekerjaan yang posisinya paling diinginkan oleh kita. Tapi nggak ada yang masuk pada saat itu. Tapi saya bersyukur apa kata-kata profesor itu. Untung saya nggak menolak ya pada saat itu. Dan saya bersyukur ketika jadi dosen itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena flexibility-nya ya. Jadi saya masih bisa ngajar, saya bisa working as a consultant, saya bisa punya dampak di masyarakat lebih luas lagi dengan knowledge yang saya punya di kampus. Mas, kenapa kok jadi kepala inovasi itu? Gimana? Itu Ya. prestasi nggak sih itu sebenarnya? Jadi ini challenge banget buat saya ya. Mungkin saya kelamaan di luar sebagai konsultan kali ya. Sehingga salah satu pimpinan saya tuh, lu balik dong ke Malang gitu ya. Brawijaya nggak cuma ngajar doang gitu. Akhirnya saya ditantang di Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi. Yang saya ngeliat kampus ini punya banyak potensial orang-orang pinter inovasinya. Tapi problemsnya adalah inovasi ini tidak terutilize di masyarakat. Tidak termanfaatkan di masyarakat. Sehingga ketika saya menjadi Ketua Pusat Inovasi dan Transfer Teknologi, pertama yang saya lakukan adalah dengerin dulu apa kebutuhan industri, apa kebutuhan dari pengguna atau users. Nah dari situlah mereka raise problems, raise issue, maka program inovasi inilah yang langsung kita connect kepada industri. Nah dari situlah saya muncul banyak hal yang menginspirasi saya, gimana caranya kita bisa bikin inovasi dengan Marta Tilaar, dengan Greenfield, dengan e-fishery, dengan Jatim Park, dengan Kereta Api Indonesia, dari inovasi-inovasi yang muncul dari dosen-dosen Universitas Brawijaya. Kayak misalnya gini, Marta Tilaar nih, dia bilang bahwa tren kosmetik di dunia, pewarnaan kosmetik itu dari pewarnaan organik, dan itu harus ada risetnya. Dan juga untuk bikin SPF, UV lightening itu dia bilang harus dari bahan organik. Dan ternyata di kampus itu ada bahan dari rambut jagung yang bisa diolah untuk bisa jadi bahan baku SPF, UV lightening ini. Seperti itu ya cara mengkoneknya ya? Cara mengkoneknya itu harus dari industri dulu, mereka kita datangkan, kemudian mereka akan raise inovasinya seperti apa. Kenapa bikin warung kopi? Ya itu ceritanya kayak saya dulu kuliah tuh. Jadi saya kan kerja dari jam 3 pagi sampai jam 8. Iya. Kemudian saya harus ngantar anak saya, kemudian saya harus kuliah kan. Iya. Di jeda itu kan ngantuk, Mas. Sehingga saya harus beli double shot espresso supaya saya nggak ngantuk gitu kan. Maka setiap hari saya datang ke sebuah coffee shop namanya Espresso Royal. Di situ ada barista namanya Dave, dan saya masih ingat banget si Dave. Dia selalu nanya double shot espresso or cappuccino gitu. Double shot espresso or kalau saya nggak terlalu ngantuk, oke. Cappuccino with less sugar, saya bilang. Setiap hari dari situ culture itu muncullah kembali ke Indonesia. Nah daripada saya nongkrong di warung kopi, saya bikin coffee shop. Nah, tapi coffee shop yang saya pengen bikin itu nggak sekedar coffee shop. Saya bikin namanya Picnic Hub. Saya pengen teman-teman startup yang ada di Malang, mereka tidak berkantor di tempatnya masing-masing, tapi kamu berkantor aja di coffee shop saya, gratis.
kamu bisa bawa staff kamu di situ, mahasiswa internship, magang juga bisa di situ. Dan kalau saya punya program, saya bisa melibatkan teman-teman ekosistem ini untuk bekerja, berkolaborasi dengan saya. Makanya di program Jagoan Banyuwangi adalah startup-startup yang memang berkantor dan nongkrong di coffee shop saya, Mas. Saya pengen bikin sebuah culture bahwa coffee shop itu bukan tempat nongkrong, rokok, ngobrol yang nggak jelas gitu ya. Tapi saya pengen ada value yang bisa kita deliver dari sebuah tempat. Nah dari situlah muncullah ilustrator-ilustrator, para game developers, para web programmers, kreatif konten, dan segala macam itu muncul dari situ. Mas, what's next dari seorang Mas Dias? Oke. Ya, pertama saya mau jadi seorang dosen yang baik ya, yang punya impact, menginspirasi mahasiswa saya, kemudian mereka bisa lulus kerja, berkeluarga, dan berdampak ke masyarakat. Jadi saya berharap apa yang saya sampaikan di kelas itu bisa berdampak sama mereka. Tapi ketika ditanya what's next, selain keluarga yang baik ya, yang sakinah, mawaddah warahmah, saya terinspirasi sama salah satu musisi Indonesia, Mas. Namanya Erik Sukamti yang bikin namanya Dash University. Itu kayak informal kampus lah ya. Pondok, anak-anak diajarin video editing, diajarin bikin animasi, dan lulusan-lulusan mereka itu udah dipakai di mana aja dan gratis, Mas. Itu menampar saya sebagai orang yang lulus dari perguruan tinggi. Apa yang bisa kamu lakukan dengan lulusan-lulusan kamu gitu loh. Gimana kamu bisa berdampak di masyarakat secara langsung. Gimana kurikulum yang kita sudah create untuk mahasiswa itu bisa memberikan bekal bagi mereka, jadi skill set, sehingga mereka bisa diterima kerja dengan baik atau mereka membuka wirausaha. Jadi kalau ditanya ke depan pengen bikin apa, saya pengen gitu terinspirasi bikin sesuatu informal pendidikan, university atau kampus ya, yang punya value agama yang baik ya, dan itu bisa berdampak buat anak-anak. Karena Indonesia ini kan punya bonus demografi, punya anak-anak muda. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda kalau kita nggak terlibat membangun mereka dari sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan itu akan jadi sesuatu yang punya dampak bagi Indonesia. Kadang-kadang agak normatif ya. Saya merasa bahwa ketika saya bisa bermanfaat buat orang lain, itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Khairunas anfa'uhum linnas. Itu sesuatu yang selalu saya camkan ketika saya mengajar, membuat sebuah project, bahkan membuat sebuah coffee shop. Ini bisa jadi manfaat nggak sih buat orang-orang sekitar saya gitu? Bisa menjadi hal yang baik nggak sih untuk keluarga saya? Nah itulah yang menurut saya, itu yang menjadi kebahagiaan saya. Di posisi sekarang kalau dibilang mobil ya ada secukupnya, rumahnya ada, mau makan yang enak juga bisa gitu. Dan Allah kasih kesehatan buat saya untuk beraktivitas, naik sepeda dan lain-lain. Tapi yang lebih penting adalah gimana posisi saya sekarang dengan apa yang sudah saya miliki itu bisa lebih punya manfaat lagi, lebih luas di masyarakat. Itu sebenarnya yang menjadi kebahagiaan saya. Saya melihat apa yang terjadi dengan ayah saya gitu ya, ketika dia meninggal di umur 50 gitu ya. Kadang-kadang membayangin ya, setelah kamu meninggal kamu udah siap lah dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Dan ilmu yang bermanfaat kalau nggak bisa terimplementasikan, dimanfaatkan oleh masyarakat lebih luas, ya buat apa gitu. Sesimpel saya pernah ngomong hal yang sangat sederhana sama mahasiswa saya. Kebetulan teman saya ini, mahasiswa saya ini salah satu staf di kementerian, Mas. Saya pernah sharing tentang beasiswa di luar negeri. Menginspirasi dia bercerita bagaimana beasiswa itu berdampak. Sampai suatu saat saya tuh wisuda dan saya harus kembali ke Adelaide kan. Di gedung itu saya ketemu anak itu. Loh, kok kamu di sini, Lih? Aku bilang gitu kan. Iya Pak, saya terinspirasi Bapak untuk bisa sekolah ke luar negeri. Hal itulah yang membuat saya bahagia gitu. Kemarin saya dapat WA juga dari salah satu mahasiswa saya yang saya ajak untuk magang di Gojek ya. Dia juga ambil program Merdeka Belajar di Google Bangkit Academy, dia WA. Alhamdulillah Pak, apa yang Bapak inspirasikan kepada saya untuk belajar data dan lain-lain itu membawa saya bisa masuk ke otoritas jasa keuangan. Karena skill set itulah yang saat ini dibutuhkan di sana. Itu sangat membahagiakan banget buat saya, Mas. Ya materi tentu saja saya pingin rumah yang lebih layak dan lebih baik lagi tentu saja. Mobil yang mungkin lebih baik. Tetapi dengan apa yang ada sekarang kita sudah sangat bersyukur. Ketika saya sekolah di luar negeri, saya merasakan, oh ternyata orang yang punya value, punya manfaat itu, dampaknya itu bisa sangat banyak gitu. Memberikan semangat buat teman-teman di luar negeri, karena ketika kita tinggal di luar negeri itu kan persaudaraannya jadi semakin kuat gitu. Kita bisa ngaji bareng, ketika Idul Fitri kita juga bisa bareng-bareng. Kita bikin event yang menyenangkan orang, karena pada saat itu saya juga mengundang Panji Pragiwaksono di World Tour-nya dia di Adelaide gitu.
Dan itu menyenangkan buat orang-orang Indonesia dan sangat membekas gitu. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang selalu muncul gitu. Dan ketika kita kembali ke Indonesia, manfaatnya banyak banget gitu. Networking, rasa persaudaraan, pertemanan tuh masih membekas sampai sekarang. Padahal itu 10 tahun yang lalu, Mas. Saya merasakan hal yang sangat nikmat ketika saya bisa bekerja di Malang dan mengatur hidup saya. Karena saya bisa jalan kaki ke masjid atau naik motor Vespa saya ke masjid gitu. Sesimpel itu saya merasakan bahwa saya punya waktu untuk dekat dengan Allah. Saya dari orang tua yang mu'alaf, belajar agama juga masih sangat sedikit, ibu saya mu'alaf, tetapi Allah kasih banyak rezeki sama saya. Istri saya yang dulunya seperti itu ya, dengan masa lalunya, sekarang jadi guru ngaji setiap hari. Dan itu nggak dibayar gitu. Fokus di rumah, kemudian mendidik anak-anak, ngantar anak sekolah, punya keluarga yang di luar ekspektasi, beyond dari apa yang saya bayangkan, itu kebahagiaan buat saya. Dan itu Allah kasih buat saya gitu. Anak saya bisa di pesantren. Nggak pernah punya bayangan. Saya dulu takut gitu anak saya di pesantren ya. Tapi dengan apa yang dia lakukan di pesantren, dia mendevote dirinya di pesantren, itu saya sangat terharu dan saya menangis gitu ya. Ketika anak laki-laki saya mau ke pesantren, anak perempuan saya mau ke pesantren gitu. Karena kita nggak pernah punya bayangan. Yang saya pikir bahwa ketika dia sekolah di pesantren, nggak ada handphone, nggak bisa jalan-jalan ke hotel dengan kita gitu ya, nggak bisa makan enak, semua harus dibatasi dan dia mau melakukannya. Dan ketika saya tanya, gimana San sekolahnya? Alhamdulillah nggak apa-apa, seneng kok. Itu yang membuat saya bahwa this is my investment gitu. Jadi ketika saya belajar keuangan, investasi itu bukan hanya sekedar uang gitu ya, tapi gimana cara kita, how we gonna invest to our kids, yang one day ketika mereka besar, insya Allah mereka bisa mendoakan kita gitu. Itulah kenapa ketika ada tawaran harus kerja di Jakarta dan lain-lain, saya bilang bukan masalah gimana-gimana, bayar uang sekolah juga masih berat sekarang ya. Bayar pesantren juga masih ya masih berat. Tapi dengan hal yang kita bisa atur di rumah, saya bisa jalan ke masjid gitu ya, bisa maksa staf saya, lu harus sholat Jumat gitu ya, karena dia adalah staf saya gitu. Itu menurut saya merasakan bahwa saya punya otoritas untuk melakukan itu gitu. Ya mungkin tangan besi ya, tapi saya bilang, Dok, lu harus sholat Jumat gitu ya. Gimana caranya? Ini kafe lu biarin kosong juga nggak apa-apa, yang penting kamu harus sholat Jumat. Nah, itu mungkin step yang saya bisa tanam kebaikan ke anak-anak ini. Saya selalu bilang sama mereka, kamu tidak akan sampai tua kamu kerja jadi barista, kamu harus berkembang. Dan sehingga kamu harus punya value itu. Dan yang paling basic ya nilai-nilai agama. Meskipun nggak harus dandanannya langsung berubah ya. Saya masih ya biasa-biasa aja dan masih belum bisa banget. Tapi saya ngerasa value itulah yang selalu bisa saya ajarkan. Jadi kenapa di inkubasi bisnis ini saya merasa sangat punya ruang ya. Karena saya bisa masukkan value Islam secara tidak langsung untuk ngajarin mereka jujur tuh gimana sih gitu. Berbisnis, bekerja keras tuh gimana sih. Tidak harus dengan bahasa yang complicated gitu ya. Tetapi saya bisa masukkan value itu. Dan mungkin tidak langsung berdampak sekarang, tapi one day mereka akan berpikir bahwa berhutang itu tidak baik kalau mereka tidak punya perhitungan yang tepat, tidak punya laporan keuangan. Jadi makanya di setiap program inkubasi bisnis kami, kalau ada tawaran kredit di awal, itu pelan-pelan saya agak tolak. Karena saya yakin para entrepreneurs ini dia harus rasakan benar nih susahnya menjadi seorang entrepreneurs. Karena di motonya orang Jepang itu kan genchi genbutsu. Kotorin tangan kamu dengan sesuatu yang kamu kerjakan gitu. Jangan nyuruh orang dulu gitu. Nah, value-value itulah yang bisa saya dapat ketika saya punya eksperimen ini nih di inkubasi bisnis. Jadi ayah saya ini orang yang sangat genuine, yang kelihatan di depan anak-anaknya itu tidak care sebenarnya. Tidak pernah menunjukkan kamu hebat, berprestasi gitu. We are trying our best untuk nunjukin ke ayah kita, tapi muka ayah saya selalu flat gitu. Tapi di balik itu semua, setelah meninggal saya baru tahu gimana strugglingnya dia, bagaimana mengapresiasinya dia terhadap anak-anaknya gitu. Menceritakan prestasi saya di luar rumah. Dan mungkin itulah yang diajarkan sama ayah saya, tidak gampang memuji gitu ya. Dan dia struggling gimana caranya, ya saya harus kuliah, saya harus belajar dengan baik dan lain-lain. Bahkan dia harus jualan barang-barang bekas, dia harus kerja bikin akuarium. Bayangin, seorang pramugara di salah satu airline terbesar harus mengubah hidupnya seperti itu. Jualan bubur, dan dia nggak pernah malu untuk melakukan itu. Ibu juga banyak hutang ya? Ibu banyak hutang. Ibu itu besar pasak daripada tiang, karena dia suka banget menyenangkan orang lain gitu. Menyenangkan keluarganya, tetapi sebenarnya nggak mampu kita.
Dari situ dia punya hutang sampai ada saat beberapa bulan jeda kita kehilangan ibu kita karena ibu kita kabur dikejar debt collector pada saat itu. Dan adik saya menerima SMS mengancam ibu saya akan dibunuh pada saat itu. Dari situlah mungkin yang menginspirasi saya sekarang bahwa ya berusaha untuk sebisa mungkin tidak berhutang gitu. Karena sangat berat untuk berhutang. Kita harus menggadaikan rumah, kita harus menjual semua aset, hidup dalam kemiskinan, ya semua dengan hutang. Makanya hidup yang harus kita bangun sekarang dari kami adalah ya sebisanya, semampunya, seadanya gitu. Saya selalu berdoa di setiap sholat ya, dan selalu kita baca, ya Allah temukan kita dengan orang-orang yang baik gitu ya. Buatlah kita di jalan yang memang lurus, yang selalu dekat dengan Allah gitu ya. Dengan segala macam dinamika yang terjadi, itulah yang menurut saya selalu saya pupuk gitu ya. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan yang diterima, dengan apapun yang kita minta, selalu diberikan sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Dengan teman-teman yang ada di sekitar kita bisa membantu, kita punya value, berdampak, bermanfaat. Mudah-mudahan itu terus bisa lebih stabil, konsisten, bahkan bisa lebih baik lagi manfaatnya. Dan ketemu orang-orang baik seperti Mas Agung ini. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan orang-orang seperti itu dan ke depan kita bisa punya banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kemanfaatan kita bersama. Saya Dia Satria, saya founder dari Jagoan Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa menginspirasi dan menambah teman-teman kebaikan dalam hidup saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.